Mungkin tidak berlebihan kalau kita berkata ini zaman memang sudah sangat edan. Mengapa saudaraku? Pengkhianatan di mana-mana terjadi, sebagaimana kita mendengar kisah Yudas Iskariot. Dan banyak Yudas Iskariot yang berkeliaran pada zaman sekarang ini. Bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus. Bahkan semakin merajalela menurut saya. Dan juga kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi. Sehingga mungkin saja saudara menjadi pahit, kecewa, lalu malas menolong orang lain. Karena orang yang pernah saudara tolong, justru pada saat saudara membutuhkan pertolongan, dia bahkan lari duluan. Atau dia tidak pernah mau mengakui pertolongan saudara, dan bahkan tidak pernah berterima kasih untuk itu. Itu sering sekali menggoda kita untuk jemu berbuat baik. Tapi jangan saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kita bertahan, tepat pada waktunya, kita akan menerima upah kita sendiri. Mungkin bukan dari orang yang menerima kebaikan kita, tapi dari Bapa Surgawi yang tidak pernah mau berutang kepada kita. Nah, di dalam perjalanan kehidupan sering sekali ketika kita sudah tolong orang, orang itu malah tinggalkan kita. Atau bahkan orang itu malah merugikan kita. Orang itu malah menjelek-jelekkan kita. Pepatah berkata, seperti melepaskan anjing terjepit. Begitu kita lepaskan untuk menolong dia, malah kita yang digigit. Nah, itu sering terjadi, saudaraku. Lalu, apakah saudara kapok? Jangan. Di dalam Yesaya 49 ayat 14-16, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara mungkin merasa ditinggalkan oleh orang lain, dilupakan oleh orang lain, yang pernah merengek-rengek minta tolong kepada saudara. Tapi Tuhan tidak melupakan saudara. Saudara mungkin pernah merasa ditinggalkan orang lain, dijauhi oleh teman-teman saudara, saat saudara betul-betul terpuruk dan saudara merasa berjuang sendirian. Tapi firman ini berkata, saudara tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dibuang, lalu mereka merasa ditinggalkan. Lalu firman Tuhan berkata, lihat, adakah seorang ibu yang menelantarkan bayinya yang dia lahirkan sendiri? Tuhan menempatkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, anak kesayangan, saudaraku. Itu sebabnya dia mengambil ilustrasi itu. Dan dia cepat-cepat berkata, sekalipun ada, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak mau standar-standar manusia kita pakaikan untuk mengukur standarnya Tuhan. Tidak. Nah, hal yang sama, saudaraku. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dilahirkan kembali. Lewat kematiannya di kayu salib, dosa kita disucikan. Dan kita kembali diperbaharui. Dan kita, saudaraku, adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia menyayangi kita. Dia mengasihi kita tidak sama dengan kasih dunia ini. Oleh sebab itu, kalaupun orang dunia pernah mengecewakan saudara karena dia meninggalkan saudara pada waktu saudara membutuhkannya, jangan pakaikan takaran yang sama kepada Tuhan. Karena Tuhan, bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Hari ini ketika saudara mulai kembali melakukan pekerjaan saudara, mungkin saudara berharap kepada seseorang yang pernah saudara tolong, tapi dia pura-pura tidak tahu.
Bagi saudara, waduh, dia sudah melupakan saya. Dia sudah meninggalkan saya. Lalu saudara kecewa. Jangan. Saudara rugi kalau saudara kecewa. Tapi Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tugas kita mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan. Tugas kita kasih Tuhan tidak sama dengan kasih manusia. Tugas kita tetap takut akan Tuhan. Dan Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap bahkan sampai turun-temurun. Bukan hanya saudara yang tidak dilupakan dan tidak tinggalkan. Bagaimana dia melupakan saudara? Nama saudara tertulis di telapak tangannya. Nama saudara dijadikannya tato di tangannya. Untuk tidak pernah lupa akan saudara dan saya bahwa kita adalah anak-anak tebusan yang dia sayangi. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, melebihi seorang ibu mengasihi anak kandungnya. Selamat bekerja kembali. Boleh manusia, dunia melupakanmu, tapi Tuhan tidak. Keberhasilan menjadi milik saudara. Shalom.